sangat ku cinta. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini ya Bapa. Jika kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, oleh karena Engkau begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami telah memuji-muji-Mu ya Bapa. Kami telah menyembah Engkau, tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Engkau tutup hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, lidah bibir hamba-Mu, biar apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah firman yang datangnya dari Engkau, yang menguatkan hidup kami, yang memberkati hidup kami. Segala campur tangan kuasa gelap, kuasa setan penghulu udara yang akan mencuri kemuliaan-Mu, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Adonai Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Bapak Yahweh untuk kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama beribadah Araf Sabat. Sesuatu yang luar biasa jika kita diberi kesempatan untuk kita bisa melayani Bapak Yahweh kapanpun dan dimanapun. Saya mengambil tema dengan singkat, yaitu tenang. Dalam situasi perekonomian yang ada saat ini, semuanya begitu lesu. Dalam dunia perbankan maupun dunia apapun saat ini. Kami punya kantor itu depannya pasar. Ramenya cuma malam sampai tekan esok saja. Kalau siang itu sudah sepi. Gitu. Dan kita melihat semuanya. Bahkan beban hidup saat ini semakin hari semakin berat. Kita melihat saja pajak motor, pajak mobil. Dulu yang mungkin kita bayar pajak itu hanya kurang dari 200.000, sekarang bayar pajaknya lebih dari 300.000. Apalagi pajak mobil, ada kenaikan yang luar biasa. Tetapi hal itu boleh terjadi. Hal itu harus kita lalui, harus kita jalani. Ya, sebagai anak-anak Bapak Yahweh, ya, Bapak Yahweh menginginkan dalam kehidupan kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Artinya di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap tenang, karena Bapa Yahweh itu selalu menyertai hidup kita. Amin. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Kepa atau 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Sebagai dasar firman Bapa Yahweh hari ini, saya akan bacakan firman ini. Di dalam 1 Kepa atau 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, dan akhir segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir, dan hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, yang pertama yang perlu kita ingat, kenapa kita sebagai umat Elohim diajar harus tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Kita diajar tenang dalam menghadapi segala sesuatu karena apa? Yang pertama, kita saat ini menghadapi akhir zaman. Ya. Dikatakan kita menghadapi akhir zaman, dikatakan di dalam ayat tadi, kalau kita baca di dalam Lukas 21 ayat yang ke-34 sampai 36, ya. Jadi kenapa kita sebagai umat Elohim diajar harus tenang dalam menghadapi segala sesuatu? Karena yang pertama menghadapi akhir zaman. Di dalam Lukas 21 ayat yang ke-34 sampai 36 dikatakan, tetapi
jagalah dirimu supaya hatimu tidak dibebani oleh kebingungan dan kemabukan serta kekhawatiran hidup. Dan hari yang tak terduga itu akan datang kepadamu. Seperti jerat, sebab ia akan datang ke atas segala sesuatu yang tinggal di atas seluruh muka bumi ini. Maka berjaga-jagalah setiap saat sambil berdoa, supaya kamu dianggap layak untuk luput dari semua hal-hal yang akan segera terjadi dan untuk berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita melihat bahwa Rabi Petrus atau Kepa ini mengingatkan bahwa akhir zaman sudah dekat dan kita harus siap dengan pemikiran yang jernih dan tenang. Artinya di dalam kehidupan kita, dunia ini dikatakan bahwa dunia yang sudah sangat-sangat tua. Ya. Dan kita melihat terjadi banyak bencana, banyak kesengsaraan, banyak sekali terlebih orang-orang yang cinta kepada Bapa Yahweh saat ini mengalami banyak kesulitan juga. Karena apa? Dunia memang saat ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Tetapi bagi anak-anak Bapa Yahweh, ya, bagi anak-anak Bapa Yahweh, walaupun itu terjadi, Bapa Yahweh mengingatkan kepada kita, apa? Seperti jerat, sebab ia akan datang di atas segala sesuatunya. Artinya di dalam kehidupan kita saat ini, ya, ujian, pencobaan, itu akan terjadi, akan menimpa dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai anak-anak Bapa Yahweh, seperti firman Tuhan dikatakan, kita sebagai umat Elohim diajar untuk tenang. Tetapi prakteknya sebagai anak-anak Bapa Yahweh untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada saat ini, ya, terkadang kita tidak bisa mengalami ketenangan. Saya bekerja di perbankan, dan saat ini betapa sulitnya pekerjaan yang saya hadapi saat ini. Karena ketika ada orang macet ditagih, justru apa? Justru marah-marah. Ya, tadi siang ketika saya telepon, kita baik-baik teleponnya. Orang ini katakan, maumu apa? Minta genting? Loh, artinya saya itu mau apa? Mau dilempar pakai genting. Nah ini gini, sesuatu yang apa? Sesuatu mereka itu ketika mempunyai niat pinjam, ya harus apa? Harus konsekuen membayar. Gitu. Itu tidak cukup sampai di situ. 2 minggu yang lalu, ya, saya dihadapkan oleh 2 pengacara. Karena apa? Orang macet, kredit macet justru apa? Ngundang pengacara. Nah ini orang sangat-sangat apa? Mbok ya daripada bayar pengacara, buat bayar apa? Bayar utang, gitu loh. Ini yang saat ini yang terjadi, ya, yang terjadi. Jadi kalau saat ini firman Tuhan mengajarkan zaman akhir, ya ini zaman akhir, wolak-walik zaman, ya, wolak-walik zaman. Jadi sesuatu yang salah, tetapi kalau selalu sering kali didukung dengan, maka segala sesuatunya akan menjadi satu kebenaran. Terjadi seperti ini. Jadi Rabi Petrus atau Kepa ini sudah mengingatkan bahwa akhir zaman itu sudah dekat. Dan kita harus siap untuk memiliki pemikiran yang jernih dan tenang. Ya. Jernih dan tenang. Ya. Dalam setiap keluarga pasti mempunyai permasalahan. Dalam setiap keluarga yang ada sini, ya pasti pernah menghadapi kesulitan. Tetapi sebagai anak-anak Bapak Yahweh kita diingatkan, tetap tenang. Karena apa? Ini sudah dinubuatkan. Lalu yang kedua, kenapa? Ya, kita sebagai umat Elohim harus diajar tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Yaitu karena apa? Saat ini menghadapi tantangan dan kesulitan. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan,
Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan mengarahkan jalanmu. Artinya kehidupan ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Dan kita perlu memiliki ketenangan untuk menghadapi semua dengan apa? Dengan bijaksana. Dikatakan bahwa kesulitan, menghadapi tantangan dan kesulitan. Saat ini, orang lulus jadi sarjana. Ya. Untuk cari pekerjaan juga mengalami banyak kesulitan. Kalau sudah bekerja pun, sudah diterima jadi pegawai pun juga mengalami kesulitan. Contoh beberapa hari yang lalu kita digemparkan dengan seorang tentara yang diajar seniornya. Ini tantangan, kesulitan. Demikian juga tantangan hidup, kesulitan yang ada saat ini. Ya. Orang mau nyekolahkan anak saja sekarang apa? Biayanya begitu apa? Mahal. Biayanya mahal. Beberapa hari yang lalu saya dengan istri saya mengatakan, bayar sekolah kok larang ya. Nah, tapi saya katakan, larang nih iso bayar ora popo. Dan memang begitu tantangannya. Ya. Kesulitan yang dihadapi, tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi juga, ini masalah dunia yang ada saat ini. Demikian juga masalah pelayanan. Jujur saya buat jadwal Agustus ini pusing. Kenapa saya pusing? Saya sudah ngupload. Ada yang ngomong, enggak bisa, saya tarik lagi, ganti lagi. Sampai 4 kali saya. Sampai jadwalnya apa? Telat. Saya gini, ini menjadi tantangan buat saya melayani Tuhan juga. Ya, yang biasanya saya tidak main musik, ya sudah apa-apa, saya main musik. Ya. Tapi dengan adanya seperti ini, saya diajar. Saya tidak boleh bergantung kepada apa? Kemampuan saya sendiri. Tetapi saya diajar untuk bersandar kepada Bapak Yahweh. Ya. Ketika saya ngasih jawab, Mas iki ora iso, Mas iki, wah lagi sopo ya? Mas, jadwal sudah jadi, Mas iki ora iso, tarik lagi. Nah, tetapi tantangan-tantangan seperti ini sebagai anak Bapak Yahweh, saya diajar untuk semakin apa? Semakin bersandar, semakin tenang. Wis ora apa-apa. Kalau enggak ada, enggak usah dipaksakan. Kalau kita paksakan, nanti hasilnya juga tidak untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Diajar, tenang. Ya, karena apa? Menghadapi tantangan dan kesulitan. Artinya di dalam kehidupan kita yang ketiga, itu juga memiliki fokus. Di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki fokus kepada Bapak Yahweh. Hidup kita kepada Bapak Yahweh. Artinya fokus kepada Bapak Yahweh, di sini dikatakan ketika kita tenang, kita dapat memiliki fokus kepada Bapak Yahweh dan tidak terganggu oleh kekhawatiran atau ketakutan. Di dalam 1 Yohanan 3 ayat 1 dikatakan, 1 Yohanan 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang telah Bapa anugerahkan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia atau tidak mengenal Bapa Yahweh. Artinya di dalam kehidupan kita saat ini, kalau kita fokus kepada Bapa Yahweh, dalam segala sesuatunya, kita fokus. Artinya, ya saya katakan, gandul Gusti sepenuhnya. Gandul Bapak Yahweh sepenuhnya. Artinya tantangan kesulitan, pasti Bapak Yahweh yang akan turut campur tangan. Yang sering diajarkan untuk kita tetap angkat tangan kepada Bapak Yahweh. Kesulitan dan tantangan, pasti Bapak Yahweh yang turun tangan dalam kehidupan kita. Yang keempat, berdoa dengan efektif. Artinya dikatakan bahwa ketenangan memungkinkan kita untuk berdoa dengan efektif dan mendengarkan suara Bapak Yahweh. Artinya bersandar kepada Bapak Yahweh.
ketika anak saya mau masuk ke Undip itu saya juga katakan, apa bisa ya? Karena saingannya juga banyak. Saingannya banyak. Tetapi saya hanya bertarah, Bapak Yahweh, apa yang terbaik untuk anak saya. Ya. Karena pesaingannya juga banyak. Lalu ketika anak saya, si Elis itu bertanya, ayah, ini kita harus bayar apa yang namanya itu, diisi yang paling rendah, saya katakan. Sebenarnya budinya katakan, diisi yang paling banyak, biar nanti diterima. Gitu. Tetapi saya beriman bersandar kepada Bapak, diisi yang paling rendah. Yakin ayah? Anak saya berkatakan, oh ayah punya Bapak Yahweh, diisi yang paling rendah. Gitu. Lalu budinya ngomong, mbok ya aja nak pengen ketompo ki yo ngisine sing apa? Sing di atas rata-rata. Saya katakan enggak. Saya enggak mau ngisi yang di atas rata-rata. Yang paling bawah. Karena Tuhan saya lebih besar, lebih berkuasa, Bapak lebih berkuasa. Ya, ketika Mas Darno tanya kepada saya juga katakan, Elis sekolah di mana Pak? Di Undip. Pengumuman saya belum, tapi saya beriman. Saya kerja apa? Sekolah di Undip. Ya. Pengumumannya belum. Istri saya ngomong, pengumuman urung kok wis yakin men. Saya kata iman, beriman, tenang. Ya, tenang bersama Bapak Yahweh. Pasti semuanya lancar, saya katakan gitu. Nah ini yang terjadi ketika ada pengumuman anak saya, puji Bapak Yahweh, padahal kita ngisi yang paling rendah tetapi apa? Kita diterima lah. Ya, ini berkat, saya katakan ini berkat Bapak Yahweh. Karena apa? Pergumulan, doa. Saya dengan istri saya punya pergumulan yang ya katakan setiap manusia punya pergumulan, tetapi saya bergumul. Ya. Dan apa yang diajarkan firman Tuhan melalui Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala itu saya praktekkan. Dipraktekkan istri saya juga praktekkan. Jalur langit, ya kita pakai jalur langit juga, berdoa mengadah ke langit juga gitu loh. Memang kita diajarkan seperti itu, ya saya percaya dengan ajaran yang diajarkan dengan gereja kita yang benar, ya saya lakukan itu. Karena itu tidak akan ajaran di tempat kita tidak akan membuat kita sengsara, tetapi kita diperbaiki. Jadi inilah katakan doa dengan efektif, ya melalui jalur langit, langsung jalur langit. Ya. Lalu, kenapa kita sebagai umat Elohim diajar harus tenang? Ya, kita harus menunjukkan iman yang kuat. Artinya di dalam kehidupan kita, ketenangan menunjukkan iman yang kuat dan percaya bahwa Bapak Yahweh ada di dalam kontrol atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi bukan kita yang kontrol Bapak Yahweh, tetapi Bapak Yahweh lah yang mengontrol kehidupan kita. Kehidupan kita atas apa? Atas segala sesuatunya. Atas pekerjaan kita, atas kesehatan kita. Seringkali saya juga curhat sama istri saya ketika pekerjaan saya berat itu. Wah, pekerja semakin tua kok semakin bebannya semakin berat. Karena pimpinan mengatakan kalau ada sesuatu pasti kamu yang saya salahkan dulu. Gitu. Kamu yang saya salahkan dulu. Saya pikir-pikir kok abot men. Ya, disalah kesik. Ya. Tetapi saya katakan tidak apa-apa. Ya. Disalahkan dulu, tidak apa-apa. Tetapi saya katakan saya punya Tuhan yang lebih mau menolong kehidupan saya. Jadi dengan memiliki ketenangan, kita dapat menghadapi segala sesuatu. Dengan bijak, artinya fokus pada Bapak Yahweh, dan kita menunjukkan iman yang kuat. Lalu yang kedua, apa yang menjadi penghalang umat Kristen atau anak-anak Bapak Yahweh untuk hidup tenang? Dikatakan apa yang menjadi penghalang bagi orang Kristen untuk hidup tenang dengan Bapak Yahweh? Yang pertama yaitu apa yang membuat kita tidak tenang, yaitu kekhawatiran dan kecemasan.
Artinya di dalam kehidupan kita, ketika kekhawatiran dan kecemasan itu tentang masa depan, keuangan, atau masalah lain yang dapat membuat kita itu tidak tenang, itu artinya di dalam kehidupan kita ini yang membuat kita tidak tenang itu seperti itu. Artinya cemas, khawatir, ya, keuangan kita khawatir. Ya. Artinya di dalam kehidupan saya dengan istri saya itu saya bergantung mutlak kepada Bapa Yahweh. Ya. Ketika kita harus mengalami kesulitan perekonomian, keuangan, saya katakan Bapa Yahweh itu lebih besar, lebih luar biasa. Ketika kita membutuhkan untuk bayar sekolah, Bapa Yahweh sediakan. Pada waktu itu istilah, engkau bayari pakai apa ya, Mas? Ya pakai duit, saya katakan. Mau pakai apa? Pakai duit. Ya. Lanjut dari mana? Dari Bapa Yahweh. Nah ini yang saya katakan, saya beriman kepada Bapa Yahweh. Pakai duit, lah duitnya dari mana? Dari Bapa Yahweh. Dan selalu bukan dipas-paske ya, tetapi memang ketika kita tenang, berdoa sama Bapa Yahweh, tidak khawatir, ada saja berkat. Ya, berkatnya ada saja. Ya. Ini kesaksiannya kemarin ketika Mas lah sesuk kena anak mlebu tagihan kos B. Tenang. Bapak Yahweh pasti apa? Sediakan pas. Berkat itu juga ada. Ada. Berkatnya ada. Walaupun kadang juga kita harus nyelengi dulu, tetapi berkatnya pas. Kurang berapa? Kurang sedikit. Ya. Tapi pas gitu loh. Pas, ini yang luar biasa. Jadi kalau kekhawatiran dan kecemasan ada dalam kehidupan kita, maka itu akan membuat kehidupan kita tidak tenang. Tetapi kalau kita abaikan kecemasan, kita abaikan kekhawatiran, hidup kita tenang. Ya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya kalau bangun tengah malam, jam 1 atau jam berapa itu sudah tidak bisa tidur. Sampai pagi gitu, tidak bisa tidur. Ya. Ketika itu saya berdoa, Tuhan, nak begini terus saya siang mesti apa? Ngantuk Tuhan. Pagi setelah briefing pekerjaan banyak itu nanti siang itu kalau ngantuk gitu. Lalu Tuhan ajarkan ketika engkau tidak bisa tidur. Ya. Kalau orang mengatakan mau coba firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tapi enggak, saya belajar mencari firman Tuhan. Ya, mencari firman Tuhan. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam saya dikatakan, wah sombong mencari firman, bukan saya mencari firman Tuhan, mencari Bapa Yahweh supaya saya itu mendapatkan ketenangan, tenang bersama Bapa Yahweh. Ya. Artinya ketika sudah bangun beberapa bulan ini, ya bisa tidur lagi. Ya. Dan selalu jam 4:30 selalu bangun gitu loh, bisa. Tetapi ketika saya ada kecemasan, ada kekhawatiran, tidak bisa tidur. Demikian juga ketika saya mau melayani Tuhan. Ya, kalau saya kemerungsung gitu ya, justru tidak bisa tidur. Tetapi kalau saya tenang, ya, bahwa berserah kepada Tuhan. Ya, berserah kepada Tuhan. Itu ya bisa menikmati. Oh, tidur bisa. Ya. Teratur gitu sekarang. Saya bisa teratur. Sekarang mulai jam 10 sampai jam 10:30 itu saya sudah bisa tidur. Nanti walaupun mungkin jam 12:30, jam 2 itu terbangun. Tapi setelah itu bisa tidur lagi. Karena apa ya? Berserah pada Bapa Yahweh. Apa yang membuat orang itu tidak tenang? Dosa dan ketidaktaatan itu yang membuat orang tidak tenang. Dosa dan ketidaktaatan dapat membuat kita merasa jauh dari Tuhan dan tidak dapat menikmati ketenangan dalam hubungan dengan Bapa Yahweh. Jadi ketika kita melakukan dosa, ya, maka kita tidak akan merasakan ketenangan. Seperti dikejar-kejar, ada sesuatu yang kejar. Tidur pun mimpinya juga mimpi buruk biasanya. Kalau kita melakukan dosa dan ketidaktaatan. Lalu apa yang membuat
membuat kita tidak tenang, yaitu kurangnya iman. Kurangnya iman dan percaya kepada Bapa Yahweh dapat membuat kita tidak tenang dan khawatir tentang segala sesuatunya. Jadi kalau kita tidak punya iman yang kuat kepada Bapa Yahweh, itu yang membuat kita tidak tenang. Lalu apa yang membuat kita tidak tenang? Pengaruh dunia yang ada saat ini. Dunia itu membuat pengaruh yang luar biasa. Dunia dan budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dapat membuat kita tidak tenang dan terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Lalu apa pengaruh dunia yang saat ini? Ya kalau kita ikut tren dunia yang ada saat ini, ya kalau kita mengikuti supaya kita tahu itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita terjun di dalam dunia yang pengaruh dunia yang tidak baik ini, yang tentu saja akan membuat kita tidak tenang. Apa yang membuat kita tidak tenang? Kurangnya waktu kita kepada Bapa Yahweh. Kurangnya waktu dengan Bapa Yahweh dalam doa, dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan, atau kegiatan rohani yang membuat kita tidak tenang dan tidak fokus kepada Bapa Yahweh. Lalu apa yang membuat kita tidak tenang? Yaitu ketakutan dan kekecewaan. Orang yang takut dan kecewa itu pasti hidupnya tidak akan tenang. Karena apa? Ketakutan dan kecewa dapat membuat kita tidak tenang dan tidak dapat menikmati ketenangan di dalam Bapa Yahweh. Artinya dengan menyadari bahwa kalau kita berbuat dosa, kurangnya iman, takut, kecemasan, takut dengan kekecewaan, nah itu yang membuat kita tidak tenang. Lalu bagaimana? Mengapa tenang itu penting di dalam kehidupan kita? Mari kita baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-3 sampai 5. Mengapa tenang itu penting? Yaitu karena ketenangan itu meningkatkan kualitas hidup. Dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 5 dikatakan, percayalah kepada Bapa Yahweh dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan berilah makan dan beri makanlah kesetiaan. Nikmatkanlah dirimu pada Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hati. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Artinya, ketenangan dapat meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengurangi stres dan kecemasan. Lalu meningkatkan produktivitas. Ketenangan dapat meningkatkan produktivitas kita dengan memungkinkan kita untuk fokus dan membuat keputusan yang tepat. Artinya kalau hidup kita tenang, segala sesuatu yang kita putuskan itu akan tepat. Karena apa? Fokus dan membuat keputusan itu menjadi keputusan yang paling tepat. Mengapa tenang itu penting? Karena meningkatkan hubungan dengan Bapa Yahweh. Artinya ketenangan dapat meningkatkan hubungan kita kepada Bapa Yahweh dengan memungkinkan kita untuk mendengarkan suaranya dan menikmati hadiratnya. Jadi ketika kita beribadah, kita merasakan ada ketenangan, hadirat Bapa Yahweh itu bisa kita rasakan dengan luar biasa. Dengan luar biasa. Lalu yang berikutnya, kenapa tenang itu penting? Sangat penting dalam kehidupan kita. Karena ketenangan itu mengurangi stres dan kecemasan. Loh ini, stres dan ketenangan. Artinya ketenangan dapat mengurangi stres dan kecemasan yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Ya. Kalau kita tenang, ya, kalau kemerungsung, kita semakin stres. Ya. Beberapa bulan yang lalu ketika saya itu ditarget, pekerjaan saya ditarget. Kalau sudah pertengahan bulan itu, saya mulai saya punya teman-teman itu 13. Kalau dulu itu ketika hanya 3 orang, target saya itu cuma 600. Lalu tambah lagi menjadi teman saya ini
yang ada di dalam koordinator saya itu sekitar 11 orang. Target saya sekarang jadi 1,5 itu untuk nasabah baru, dan nasabah existing itu nasabah yang harus kita layani lagi itu 2 miliar. Padahal terkadang jadi 3,5, ketika setengah bulan itu belum target itu saya apa? Wah, pusing. Tetapi ketika saya bersandar kepada Bapak Yahweh, istri saya juga ngomong, nah, ora target ki ora apa-apa Mas, wis dilakoni wae, ya, dilakoni. Ya. Tapi kan saya kan bekerja, saya punya tanggung jawab. Ya ora apa-apa, ora target culke, gitu. Ora target culke. Kalau istri saya ngatakan, saya kadang ngomong, ya ngomong ki enak, gampang, culke. Lah engko akibatnya diculke, ya aku diculke perusahaan terus piye, kayak gitu lah. Ya, tapi saya katakan, wah, oke, enggak apa-apa. Ya. Walaupun ditarget, saya katakan ora target ora apa-apa. Tenang wis lah. Bapak Yahyu itu pasti apa? Pasti pelihara saya. Dan dari bulan Januari sampai bulan Juli kemarin, hanya 1 bulan saya yang tidak target. Ya, tidak target. Dari Januari sampai yang tidak target itu malah pas bulan Lebaran itu. Tidak target banyak, tapi dimaklumi, pimpinan mengatakan, bodoh-bodoh, wong rada butuh duit. Kalau dulu kan kalau mau Lebaran apa? Orang berlomba-lomba cari utangan. Kalau sekarang tradisi itu kok semakin hari semakin apa? Orang kan berpikir, oh nak golek utangan entek ke badan gitu. Saya katakan, Pak, ndak ambil lagi, wah ndak entek ke badan dan ini. Ya, itu memang resikonya seperti itu. Nah, inilah jadi kalau kita hidup tenang, mengurangi stres. Lalu apa? Ketika kita tenang, meningkatkan pengambilan keputusan. Artinya apa? Ketenangan dapat meningkatkan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang tepat dan bijaksana. Lalu, kenapa kita harus tenang? Menjaga kesehatan mental kita. Artinya ketenangan dapat menjaga kesehatan mental kita dengan mengurangi risiko depresi, kecemasan atau gangguan mental yang lainnya. Nah ini, jadi ketenangan itu harus ada. Kalau Bapak Simeon pasti sudah ngelotok masa hal ini, masa ketenangan. Tapi kalau saya kan belajar, harus selalu belajar dan belajar. Lalu yang keempat, bagaimana membangun ketenangan spiritual kita saat ini. Ya. Dalam dunia ini seringkali orang yang dikejarkan harta, tahta, terus apa? Cinta, gitu ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana membangun ketenangan spiritual kita. Ya. Artinya di dalam dunia ini spiritual kita itu juga harus apa? Harus kita jaga supaya kita ini membangun ketenangan di dalam kita beribadah, di dalam kita apa? Memuliakan Tuhan. Yang pertama itu berdoa dan berusaha. Ketenangan itu kalau kita berdoa dan berusaha pasti. Ya, seperti yang saya katakan tadi, target sudahlah, tidak apa-apa. Kalau istri saya kan ngomong karyawan kontrak itu pokoknya apa? Tenang baik. Ya. Kan saya ini sekarang menjadi karyawan kontrak, jadi saya istri kalau karyawan kontrak itu tenang baik. Ya. Paling nak ranganu yo ora target, paling yo ngomong mulai besok ndak saya kerja ya, gitu kan paling gitu. Tetapi ya saya berusaha, tetap apa? Tetap berusaha. Karena apa? Setiap pagi itu dulu kalau kita kerja kan sudah bekerja saja. Tetapi saya merubah. Tiap pagi harus briefing. Briefing, berdoa dulu. Ya. Saya yang mengawali dulu. Saya ajar, briefing semuanya. Lalu saya tunjuk besok itu ada kata-kata penyemangat. Gitu. Kata-kata penyemangat. Jadi selalu ada kata-kata penyemangat untuk kita
supaya kita bekerja itu ada semangatnya gitu. Ya. Jadi mulai ya sudah hampir 1 tahun ini, kalau dulu kan kerja sudah jam 8 masuk, enggak. Kalau sekarang jam 8 itu tit, ya saya ajak, ayo kita briefing, maksudnya kita mulai dengan doa dulu, ya, berdoa, walaupun kadang gantian, ya, tidak selalu saya katakan ya kita gantian, karena yang di situ itu yang Kristen kan hanya beberapa orang saja, hanya 4 orang dari 33 karyawan itu hanya yang Kristennya 3, Kristennya 4, Katoliknya 2. Jadi kita juga termasuk minoritas. Ya. Ya. Tapi dengan gebrakan seperti, ayo kita berdoa dulu. Ya. Karena saya katakan dengan berdoa itu kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Berdoa itu dapat membantu kita fokus pada Tuhan dan mengurangi beban. Lalu membaca firman itu juga bagian dari ketenangan spiritual dalam kehidupan kita. Artinya membaca firman Tuhan itu dapat membantu kita untuk memahami firman Tuhan dan meningkatkan iman kita. Lalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan artinya dalam kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Lalu melatih mengembangkan emosi. Ya. Melatih mengembangkan emosi. Di dalam pekerjaan itu pasti ada yang nyelampar, ada enggak? Ada. Di dalam gereja pun juga ada kok. Apalagi ya ini yang secara rohani ada ya. Ya. Ini maaf ya. Saya enggak tetapi nabrak langsung kalau di dalam gereja yang jadi yang ditegur emosi itu ada juga, gitu. Terus orang melayani ora apa-apa kan ada yang begitu. Ya. Yang melayani ada. Tadi melatih mengembangkan emosi, artinya mengendalikan emosi dapat membantu kita untuk tidak terganggu dan oleh perasaan negatif dan meningkatkan ketenangan. Lalu yang berikutnya menghindari stres dan kecemasan. Artinya hidup stres, menghindari stres dan kecemasan dapat membuat kita untuk merasa tenang dan tidak terganggu. Lalu berlatih sabar. Ya. Berlatih sabar. Ternyata dalam dunia pekerjaan dengan dunia rohani itu ya tipis lah untuk melatih kesabaran ini. Ya. Terkadang saya itu sudah dapat buat jadwal. Pak, saya ini tidak bisa, Pak, ini saya tidak bisa, Pak. Lalu Mas piye nak ngene iki? Pasrah, Dik. Lah kok pasrah? Yus. Pasrah. Apa adanya lah. Yang penting kita semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Artinya melatih kesabaran, sabar. Walaupun ketika kita melatih kesabaran itu ujiannya semakin semakin berat. Ya. Dan semakin berat. Lalu selain melatih kesabaran, mengembangkan komunitas yang mendukung. Artinya dalam kehidupan kita perlu komunitas yang mendukung. Artinya kita perlu ber-MK juga. Ya. ber-MK, bermesbah keluarga. Ya. Itu mengembangkan komunitas yang mendukung kita. Ketika kita MK, kita bisa ngomong-ngomong. Artinya ketika kita mulai menyimpang, ngerasani orang lain, harus kita cut. Tidak boleh, ya, tidak boleh ngerasani orang lain. Tetapi dalam MK itu kita belajar firman Tuhan. Yang tidak tahu bisa tanya, gitu loh. Jadi melalui kesempatan ini juga saya mau mendukung untuk yang belum MK bisa bergabung ber-MK. Karena ber-MK itu mengembangkan komunitas yang mendukung, artinya di dalam kehidupan kita membangun ketenangan spiritual kita. Ya. Walaupun MK kami itu tidak terlalu banyak, tetapi setiap hari Rabu ya, di grup kami itu paling rame. Tidak tahu kalau di grup yang lainnya. Ya. Paling rame. Ya. Dan kami belajar untuk tertib administrasi juga. Ya, tertib administrasi.
Ya, ini artinya mengembangkan komunitas yang mendukung di dalam kita, spiritual kita ini. Ya, artinya kerohanian kita ini. Lalu kesimpulannya, apa yang bisa kita rasakan setelah kita menjalin ketenangan dengan Bapa Yahweh? Setelah menjalin ketenangan dengan Bapa Yahweh, kita dapat merasakan apa? Damai sejahtera. Dikatakan damai sejahtera tidak dapat dijelaskan yang melampaui segala pemahaman. Artinya ketika kita tenang, setelah kita tenang bersama Bapa Yahweh, ya, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Dikatakan damai sejahtera yang tidak dapat dijelaskan yang melampaui segala pemahaman. Pemahaman dalam kehidupan kita. Lalu apa? Ketika kita menjalin ketenangan bersama dengan Bapa Yahweh, kita akan percaya diri. Hidup kita percaya diri bahwa Bapa Yahweh ada di dalam kontrol dan akan memimpin kita dalam segala situasi. Yang ketiga, ketenangan hati. Ketenangan hati yang membuat kita tidak terganggu oleh apa? Kecemasan, kekhawatiran. Lalu harapan yang kuat. Kita tenang bersama Bapa Yahweh, dan saya percaya kita semua yang ada di sini mempunyai harapan. Dan harapan itu pasti harapan yang tidak mengecewakan. Harapan yang kuat kepada Bapa Yahweh akan menolong kita dalam setiap kesulitan. Harapan. Lalu apa? Kita diajar untuk bijaksana. Bijaksana untuk membuat keputusan yang tepat. Lalu, ketika kita merasa aman dengan Bapa Yahweh, rasa aman bahwa Bapa Yahweh akan selalu menyertai dan melindungi kita. Yang terakhir dikatakan bahwa sukacita yang melimpah. Artinya apa? Sukacita yang melimpah yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat kita merasa bahagia dan puas. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca Filipi 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Hamasyah Yesua. Selebihnya, hai saudara-saudara, apa yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada sesuatu kebijakan dan sekiranya ada sesuatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Artinya dengan menjalin ketenangan dengan Bapa Yahweh, kita dapat merasa damai sejahtera, percaya diri, sukacita, dan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Artinya dalam kehidupan kita, Bapa Yahweh itu memang Bapa yang luar biasa. Artinya tetap tenang dalam menjalani kehidupan kita bersama Bapa Yahweh, bersama Yesua Masiah. Ini saja yang bisa saya bagikan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan membuat kita semakin kuat, tenang bersama Bapa Yahweh. Kami serahkan Bapak Wakil Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Ari yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya supaya kita bisa tenang. Memang di situasi dunia saat ini membuat tidak tenang, baik itu kabar-kabar yang meresahkan maupun yang tidak mengenakan, itu bikin kita tidak tenang. Oleh karena itu memang kita perlu ketenangan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau secara fisik untuk bisa tenang kita harus lebih banyak minum air putih, saudara ya. Minum, betulan ini sungguhan. Kalau saudara kurang minum air putih nanti pikirnya kemana-mana, itu kecemasan yang terjadi, overthinking gitu kan. Maka harus banyak minum putih, air putih yang banyak. Dan belajar untuk bahasa Indonesia apa? Being present, ya mindful. Kalau kita di sini ya di sini, konsentrasi di sini, begitu, enggak kemana-mana seperti itu. Itu bisa bikin tenang. Sedikit dari saya tambahan untuk kita bisa lebih tenang. Tubuh tenang, pikiran ikut tenang, saudara ya. Baik, oke.
Sekali lagi terima kasih Pak Ari untuk mengingatkan kita supaya lebih tenang. Tenang no pikirmu saudara ya. Oke, dan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Biarlah ketenangan yang Tuhan berikan bagi kita melalui sabat ini melingkupi hati dan pikiran kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Maha besar Bapa Yahweh Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur buat RF Sabat yang Kau berikan bagi kami sehingga kami boleh mempunyai kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu itu boleh betul-betul mengingatkan kami dan membuat kami tenang. Kami rindukan Tuhan, ketenangan, damai-Mu yang melampaui segala akal itu boleh melingkupi hati dan pikiran setiap kami anak-anak-Mu yang hadir dan juga yang menyimak melalui streaming radio maupun YouTube. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memeteraikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami tetap tenang dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi setiap persoalan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menang mengatasi setiap permasalahan itu ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Pak Ari yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai kehidupannya lebih hari lebihan. Berikan urapan-Mu di dalam pelayanannya. Tuhan yang juga memberkati di dalam pekerjaannya, usahanya, berkati dalam keluarganya dan kesehatannya. Juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan Engkau juga memberkati setiap kami yang sudah hadir dan juga yang sudah melayani pada petang hari ini. Tuhan yang memberkati dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Apapun yang kami usahakan dan kerjakan kiranya dibuatnya lah oleh Engkau berhasil ya Bapak. Kami yang berjualan Tuhan kirimkan orang-orang untuk memborong barang dagangan kami. Kami yang membuka usaha jasa, Tuhan kirimkan orang-orang untuk memakai jasa kami. Dan Tuhan memberikan keterampilan, skill lebih lagi di dalam kami melakukan usaha jasa kami. Dan juga kami yang bekerja sebagai karyawan, dimanapun kami bekerja, baik di perusahaan, di institusi, di sekolah, dimanapun, di pabrik, dimanapun kami bekerja. Tuhan yang memberkati dan Tuhan menyertai setiap kami. Sebagaimana Engkau menyertai Yosef ketika di Mesir, biarlah penyertaan-Mu yang sama itu Tuhan memberikan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh menjadi karyawan-karyawan yang di atas rata-rata. Menjadi karyawan yang berprestasi, yang dipercaya, yang menjadi berkat bagi tempat dimanapun kami bekerja ya Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih dan kami sebentar akan pulang. Kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi sepanjang perjalanan bila kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kemulkan kami akan pada pertemuan yang akan datang supaya kami boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dengan kondisi iman yang jauh lebih baik dari hari ini. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih dan kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh wiyus mereka. Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Yahweh pano alecha wikoneka. Bapak Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh pano alecha wiyashem leka shalom. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa dan Ruach Kodes menyertai engkau sampai Maranatha. Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kalinya dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati.